Halo, masih bersama channel berusia.com. Oke, masih dengan kawan ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan tutorial 3-nya, bagian A pertanyaan nomor 3 dan nomor 4 dan 5. Oke, nomor 4 seperti apa? Ketika sebuah partikel bergerak melingkar, ini ada kata-kata poinnya melingkar, teman-teman. Gaya yang bekerja padanya diarahkan ke pusat rotasi. Mengapa gaya tersebut tidak memberikan kerja eh, pada partikel? Oke, saya tulis dulu teman-teman. Nah, oke, nomor 4. Gerak melingkar teman-teman. Gerak melingkar beraturan ya biasanya ya. Gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan. Beraturan. Nah, kasusnya gerak melingkar beraturan ya. Oke, beraturan. Meskipun di sana tidak disebutkan, tapi kalau cuman adanya gaya cuman arahnya pusat, berarti ada gaya sentripetal saja, yaitu gerak melingkar beraturan saja berarti teman-teman ya. Berarti ini hanya ada gaya sentripetal saja. Gaya sentripetal atau gaya yang arahnya radial atau menuju pusat lingkaran, teman-teman. Udah pernah saya jelaskan di apa? Di kinematika ya. Oke. Oke, kita buat dulu lingkarannya. Oke. Nah, seperti itulah ya. Anggap aja bagus ya, anggap aja bagus. Oke. Nah, kalau kalau dia geraknya melingkar beraturan, berarti gayanya ada gaya yang pusatnya arahnya ke pusat, menuju pusat, teman-teman ya. Jadi dia selalu menuju pusat lingkaran. Beda cerita kalau dia gerak melingkarnya tidak beraturan. Biasanya pada busur-busur lingkaran tertentu di jalan atau pokoknya di gerak-gerak yang dia punya kelajuannya kecepatannya berubah. Jadi selain besarnya kecepatan, arahnya juga berubah. Kalau yang ini gerak melingkar beraturan, yang berubahnya apa teman-teman? Yang berubahnya hanya adalah arahnya, teman-teman. Jadi kalau nilainya lajunya konstan, teman-teman. V-nya tetap, oke, tetap. Nah, kalau arahnya baru berubah ya. Arahnya berubah-ubah. Berubah-ubah. Oke, kita lanjutkan ke nomor 4 ini. Nah, kita misalkan ambil satu titik, teman-teman. Satu titik, contoh misalkan di sini aja nggak apa-apa. Jadi suatu titik pada lintasannya ya. Oke, kita tarik garis singgungnya. Misalkan dia geraknya gimana? Muternya ke sini, teman-teman. Berlawanan arah jarum jam. Nah, berarti kita tarik suatu garis singgung. Nah, ke sini. Ini adalah lintasannya, vektor lintasan, vektor perpindahannya. Oke, ds gitu, teman-teman. Oke, nah pada titik ini ada gaya yang ke pusat arahnya. Nah, ke sini. Ini adalah gaya sentripetal, teman-teman. Ya, nanti yang berfungsi sebagai gaya sentripetal macam-macam, bisa tegangan tali dan sebagainya. Nah, oke, pada saat ini kita tidak meninjau itu, kita tinjaunya hanya F yang ke pusat lingkaran ya. Berarti W itu apa, teman-teman? W adalah integral dari perkalian F dot ds ya. Jadi perkalian vektor antara gaya dot ya, perkalian dot dengan vektor ds. Ds itu adalah sebagian kecil dari perpindahan. Jadi arah perpindahannya sebagian kecil ya, si lintasannya. Sehingga perkalian dot, masih ingat teman-teman, vektor dot vektor itu menghasilkan apa, teman-teman? Menghasilkan sudut ya, sudut kosinus, teman-teman. Nah, menghasilkan sudut kosinus. Theta ini apa? Sudut antara apa? Theta adalah sudut antara ya, sudut yang dibentuk antara apa, teman-teman? Antara F dan DS. Berarti antara F dan DS, teman-teman. Yuk kita lihat. F arahnya kemana? F arahnya ke sana, ke atas ya, ke sini. Kalau DS ke sini, berarti sudutnya yang ini, teman-teman. Nah, ini tetanya. Berarti sudutnya berapa, teman-teman? Kalau itu tegak lurus, oh berarti cosnya 90 ya. Cos 90 berarti integral F ds cos 90 derajat. Ingat teman-teman, cos 90 cos istimewa, sudut istimewa. Sin 90 1, nah cosnya berarti minimumnya 0, teman-teman. Nah, benda ini adalah 0. Berarti ini kan perkalian kali 0. Oh, berarti nah seperti itu, teman-teman. Jadi meskipun dia bergerak ya dan berubah lintasannya, tetapi tetap dia tidak melakukan usaha gitu. Kalau bahasa ininya usahanya sia-sia gitu, tidak dihitung gitu ya, seperti itu. Jadi maksudnya di sini tidak memberikan kerja itu seperti itu. Alasannya adalah karena dia F dan arah perpindahannya itu membentuk sudut 90 derajat, sehingga perkalian dot produknya menjadi 0, sehingga usahanya dikategorikan menjadi usaha yang bernilai 0.
Oke teman-teman, lanjut nomor terakhir, nomor 5 ya. Ini cukup singkat karena tidak ada gambar atau apapun, ini hanya melatih konsep saja teman-teman, pemahaman teman-teman. Oke, nomor 5. Ketika seorang pemain sepak bola menendang bola, apakah dia melakukan kerja kepada bola saat kakinya mengenai bola tersebut? Oke teman-teman, definisi kerja itu apa teman-teman? W adalah tadi ini apa? Ya, berarti F, oke, perkalian vektor F dan perkalian vektor S aja ya. S aja. Nah, gitu. Perkalian gaya, vektor gaya di dot produk dengan apa ini? Perpindahan, vektor perpindahan menghasilkan nanti F S cos theta, teman-teman. Oke, pada saat yang ini dia melakukan menendang. Pada saat menendang bola, bola itu kena kakinya. Berarti ini bola, oke, ini kakinya nih. Ini kakinya. Nah, kok gitu. Nah, ini kaki, ini bola, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira si kaki ini memberikan apa kepada bola? Kaki itu memberikan gaya F, teman-teman. Dia memberikan F. Nah, memberikan F karena gaya itu adalah tarikan atau dorongan ya kepada suatu objek ya. Dan beberapa definisi gaya udah pernah saya jelaskan bahwa gaya itu ada yang kontak, teman-teman. Ada kontak fisik, ada yang tidak kontak. Dia berdasarkan medan interaksinya. Nah, dalam kategori ini dia memberikan kontak, teman-teman. Ada kontak suatu benda dengan benda lain yang memberikan dorongan atau tarikan sehingga ada F dan menyebabkan bolanya berpindah, teman-teman, dari titik sini sampai titik sini, berarti ada S-nya, teman-teman. Nah, berarti pada kasus ini apakah dia melakukan kerja? Ada. Dia melakukan kerja, teman-teman. Ya. Jadi jawabannya untuk poin satunya ya, melakukan kerja. Karena ada F dan ada S-nya. Cos-nya yang membentuk 0 ya, searah gitu. Melakukan kerja, teman-teman. Oke. Itu poin satunya. Oke. Kita lanjut poin 2. Cepat ini Maya karena tidak ada hitung-hitungan, oke. Yang kedua, apakah dia melakukan kerja saat bola sudah tidak menyentuh lagi, teman-teman? Nah, berarti kasusnya ini kakinya, oke. Nah, bolanya udah di sini, teman-teman. Nah, bolanya tetap gerak ke sana. Nah, berarti bola tetap ada perpindahan, teman-teman. Misalkan dari titik 1 ke titik 2 misalnya udah berpindah gitu. Berarti ini ada S-nya, teman-teman. Ada perpindahannya. Tetapi tidak ada F-nya tidak ada, teman-teman. Ya, bola tetap gerak ke sana, tetap berpindah, tetapi S-nya tidak ada. F-nya tidak ada, S-nya ada, F-nya tidak ada. Berarti kasus ini W sama dengan F-nya nggak ada, berarti 0 dikali S. Nah, kira-kira 0 dikali suatu benda ya 0, suatu bilangan ya 0. Nah, artinya pada saat dia melakukan apa? Pada saat tidak menyentuh bola lagi, dia tidak melakukan kerja. Artinya W-nya tidak ada. Berarti jawabannya adalah tidak melakukan kerja. Oke, yang terakhir. Wah, cepat banget ya. Apa-apa. Seperti tutorial cepat banget ya. Keluarnya kemarin tutorial 2, sekarang tutorial 3. Senin kayaknya tutorial 4 udah ada ya, impuls momentum. Wah, teman-teman harus semangat belajar membaca buku dan latihan ya. Oke, yang terakhir, adakah kerja yang diberikan kepada bola tersebut saat melayang di udara? Nah, berarti kerja yang dilakukannya bukan oleh kita, teman-teman. Ya, seandainya ada. Oke, kita lihat teman-teman kalau dia sedang melayang di udara. Oke, kita kasus 3 nih, ketiga. Bola melayang di udara. Nih, dia kan ditendang dari sini. Nah, kemudian dia melayang di udara. Nah, kalau melayang di udara berarti tidak ada gaya kontak dengan kita. Artinya kita tidak memberikan gaya, oke. Tetapi ada gaya lain, teman-teman, yang menyebabkan si benda ini jatuh ke bawah dan dia tiba-tiba gerakannya berhenti gitu. Nah, itu ada 2 kategori seperti itu gayanya. Kira-kira yang menyebabkan dia jatuh ke bawah gaya apa, teman-teman? Pasti adalah gaya gravitasi atau gaya berat, teman-teman. Berarti ini adalah gaya oleh gravitasi. Berarti ini melakukan usaha juga. W oleh gravitasi, teman-teman. Nah, satu lagi. Nah, dia itu misalkan kecepatan dia ke sana, kecepatannya misalkan awalnya misalkan 20 meter per sekon, nanti lambat laun dia bakal berhenti atau berkurang nilai kecepatannya. Kenapa? Karena ada gaya gesekan udara, teman-teman. Ada gaya hambat udara, teman-teman. Ada gaya hambat udara.
Nah, nilainya waktu itu pernah saya bahas. F ini kalau kecepatannya rendah biasanya sebanding dengan kecepatan saja. Tapi kalau kecepatannya tinggi, dia F-nya itu bernilai dengan V kuadrat. Nah, seperti itu. Minus menunjukkan arahnya itu melawan dengan gerakan. Jadi kalau misalkan gerakannya ke kanan, berarti gaya hambatnya ke sini, gaya hambat udaranya. Nah, berarti pertanyaannya bisa kita jawab, adakah kerja yang diberikan kepada bola saat melayang? Ada, jawabannya ada. Apa jawabannya? Ada itu apa? Usaha oleh gaya hambat dan oleh gravitasi. Jadi usaha oleh F hambat dan W atau gaya berat atau W apa usaha oleh gravitasi. W oleh F hambat dan gaya berat, gitu aja lah. Gaya berat atau gaya gravitasi. Gaya gravitasi. Nah, itu teman-teman kira-kira penjelasan nomor 5, cukup singkat namun mudah-mudahan padat ya, kaya akan pengetahuan dan ilmu. Oke, bagi teman-teman yang kesulitan di masa tahap persiapan bersama ITB ya, ataupun tahap persiapan bersama di universitas lain ya, seperti IPB, UPI, Unpad, ITERA dan sebagainya, kita bisa membantu kesulitan teman-teman. Oke, begitupun nanti yang di TPB ITB nih, kok di sini ada 1A, 1B-nya nggak ada. Nah, 1B-nya nanti akan saya bahas nanti di konsultan di message. Jadi kalau teman-teman yang fisika B agak kesulitan, silakan nanti kontak message ya. Oke. Begitupun fisika A, kalau merasa penjelasannya kurang, nanti silakan join ya di link bio ya, di bio ya datanya. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terus dukung channel ini. Jangan lupa bagi yang baru berkunjung, subscribe ya teman-teman. Ini juga untuk saling teman-teman support. Saya juga akan semangat untuk memberikan ilmu-ilmu di dalam fisika dasar. Oke, terus semangat, optimis. Beberapa minggu lagi kita menuju UTS ya, karena UTS ini menunjukkan seberapa besar teman-teman memahami tentang perkuliahan materi-materinya. Begitupun UTS ini sangat menentukan teman-teman nilai dari IPK atau nilai dari IP tiap-tiap mata kuliahnya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terus optimis dan salam berfisika.com. Dadah.